Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Semoga Tuhan selalu memberkati rahmat-Nya untuk kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Semoga hari Anda menyenangkan, sehingga bisa menyimak beberapa bahasan yang akan saya sampaikan. Bersama saya, Retno Puspita, dari 11 MIPA 1 akan menyampaikan sedikit bahasan mengenai tekad Indonesia untuk menjadi mercusuar di dunia. Saudara sekalian, perlu Anda ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk ditanami segala jenis tanaman. Dengan begitu, Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara agraris. Tidak hanya tanah yang subur, Indonesia juga memiliki hutan yang terhampar luas, serta perairan yang sangat lapang dengan keanekaragaman makhluk hidup di dalamnya. Sehingga Indonesia tidak hanya diberi julukan sebagai negara agraris, melainkan juga sebagai negara maritim. Tidak hanya itu, sumber daya manusia yang cukup mumpuni dan keanekaragaman budaya menjadi pelengkap yang sangat dinamis yang juga dimiliki bangsa Indonesia. Saudara sekalian, sebagai anak bangsa dan sebagai penerus bangsa, tentunya kita harus bangga kepada para pendahulu kita yang pernah menorehkan sejarah penting bagi peradaban manusia di muka bumi. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah meletakkan dasar-dasar beragama yang moderat, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia yang sangat demokratis. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini Indonesia telah memberikan contoh kepada dunia dalam hal spiritualitas yang berorientasikan kepada rahmatan lil alamin. Tidak hanya itu, saudara sekalian, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, juga telah meletakkan dasar kebangsaan yang dimana telah berhasil mendorong tumbuhnya negara-negara di berbagai belahan dunia yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Pada suatu kesempatan, Soekarno pernah berkata, kita sebagai bangsa yang baru lahir, kita harus cepat mengejar keterbelakangan kita ini. Mengejar di segala lapangan, seperti lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar. Agar kita benar-benar di dalam waktu yang sangat singkat, kita bisa bernamakan bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. Untuk menjadi mercusuar di dunia, setidaknya masih ada satu syarat lagi para hadirin. Setelah kita berhasil meletakkan dasar-dasar spiritualitas dan kebangsaan, maka bangsa ini harus menciptakan model ekonomi kerakyatan yang bisa dicontoh bangsa-bangsa lainnya. Sebenarnya, prinsip koperasi yang didengungkan oleh Bung Hatta bisa dijadikan landasan ekonomi. Namun, saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia masih memprihatinkan. Ekonomi yang berkembang saat ini masih didominasikan oleh perusahaan yang memiliki potensi menjadikan gap antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Perguruan tinggi masih belum banyak melakukan penelitian dan pengembangan model ekonomi rakyat. Padahal tantangan terbesar saat ini adalah pasar bebas yang kalau kita tidak siap maka kita akan tenggelam dan tertinggal oleh negara-negara lainnya. Saudara sekalian, andai saja momentum peringatan 60 tahun KAA ini juga membahas model ekonomi yang berbasis rakyat dan cocok dikembangkan di Asia Afrika, maka mimpi Soekarno bahwa di abad 21
Indonesia akan menjadi mercusuar di dunia akan menjadi kenyataan. Tapi ini semua tergantung tekad dan kemauan seluruh elemen bangsa, seperti tidak hanya oleh masyarakat, namun tidak hanya oleh pemerintah, namun masyarakatnya pun juga harus ikut berpartisipasi untuk mewujudkan mimpi Soekarno kali ini. Saudara sekalian, semoga kita sebagai penerus bangsa bisa mewujudkan mimpi Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia, dan semoga Indonesia semakin berkembang dan menjadi negara maju. Saudara sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.